Oke teman-teman, kali ini kita melakukan perakitan atau pemasangan sebuah inner tank pada ini teman-teman ya. Alat yang dimana digunakan untuk memanaskan air ya. Dan kendalanya di sini itu heaternya atau pemanasnya, elemen panasnya yang ini pada teman-teman itu putus atau rusak teman-teman ya. Jadi seperti ini rusak teman-teman elemen pemanasnya, jadi saya ganti dengan menggunakan inner tank yang ukurannya sama ya. Saya menggunakan yang ini teman-teman 2500 watt ya. Saya menggunakan 2500 watt sama dengan tipe yang lama 2500 watt teman-teman. Jadi langsung saja kita melakukan perakitan. Dan ini adalah sensor suhu ya ke thermolimit. Nah, jadi di sini ini adalah sensor suhunya teman-teman. Ini ditempelkan aja di sini. Nah, di sini untuk mengontrol suhu teman-teman. Kayak gini. Mungkin dia melekat teman-teman. Oke, itu aja ya. Dan untuk ini yang ke thermofuse teman-teman, ini yang ke thermofuse kabel ini ke thermofuse kita pasang di sini teman-teman, di heater. Jadi gunanya thermofuse adalah untuk mengamankan ketika heaternya putus, itu tidak terjadi yang namanya arus singkat, menghindari konsleting teman-teman ya. Karena kalau ini bermasalah atau overheat atau panas berlebih menyebabkan thermofuse putus seperti itu teman-teman ya. Ya begitulah kira-kira. Obeng saya di mana teman-teman? Apa itu? Oke, baik. Kita rakit dulu. Aduh, susah teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kabel ke thermofuse dan menuju ke saklar udah terpasang di kaki heater 1. Selanjutnya kita pasang yang pengatur suhu atau thermolimit ini ke sini teman-teman ya. Nah, ini ke sini ya, untuk kita ini kita pasang juga di sini teman-teman ke kaki subheaternya. Nah, yang dari thermolimit atau pengatur suhu kita taruh di sini teman-teman. Ini udah terpasang teman-teman. Jadi yang kabel merah ini menuju ke thermolimit atau pengatur suhu, dan kabel yang biru ini menuju ke saklar atau ke jalur arus PLN teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk termostat, termostat di sini teman-teman ya. Nanti kita jumper dengan yang menuju ke lampu indikator. Jadi gunanya termostat di sini itu untuk mengetahui dia itu dalam keadaan panas atau sudah matang atau tidak teman-teman. Jadi ketika belum matang, kita sambungkan soket ini, lampunya pasti berwarna hijau teman-teman. Dan ketika dalam keadaan memasak atau matang, dia pasti warna merah teman-teman. Jadi kita sambungkan ke sini untuk mengontrol suhu juga teman-teman, ke termostat. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita sisa perapian kabel ini teman-teman, dan nanti kita rakit semua ya, dan kita langsung ke mode pencobaan. Oke teman-teman, jadi yang merah ini yang dari termostat juga kita taruh ke arus PLN teman-teman. Terus yang sisanya yang putih ini kita taruh ke thermolimit seperti ini. Oke, selanjutnya kita perapian fuse nya, agar nanti ketika terjadi arus berlebih ini yang putus teman-teman. Oke, kita ambil untuk pengancingnya seperti ini teman-teman.
Oke, kita pasang dulu. Oke teman-teman, jadi perkabelannya seperti ini ya, lumayan mudah lah ya teman-teman, mudah dimengerti seperti itu. Oke, saatnya kita pemasangan saklar teman-teman. Soalnya saklarnya ini udah bermasalah juga, udah rusak teman-teman untuk saklarnya. Ya kita ganti aja dengan yang baru ya. Oke teman-teman, kita rakit dulu. Ya tentunya kalau pemasangan saklar nggak usah saya jelaskan teman-teman ya, karena di sini cuma ada 3 kabel. Jadi ini arus PLN, ini netral, dan ini harus ke mesin atau inner tank ya, ke inner tank teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Saatnya kita melakukan perapian. Dan untuk groundnya teman-teman, jadi groundnya mau dipasang ke sini juga boleh teman-teman. Soalnya ini ada lambang ground, ini lambang ground, ini ada lambang ground. Ini teman-teman ya, kelihatannya ini lambang ground. Jadi mau diposisikan di sini boleh teman-teman ya, disambung ke sini boleh, disambung ke body boleh teman-teman. Karena ini adalah ground, jadi kita sambung di sini aja teman-teman ya. Kita samakan aja di sini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita melakukan pemasangan keran di sini teman-teman. Di kerannya ini teman-teman. Nggak tahu ini kerannya masih bagus apa enggak ini. Kayaknya udah juga kerannya. Kita pasang aja dulu teman-teman. Masukkan ke sini ya. Oke teman-teman, ini kerannya udah kepasang, jadi sistem seperti ini ya, untuk kepasang. Setelah udah kepasang seperti ini teman-teman, saatnya kita perakitan ke bawah teman-teman. Nah, kita tutup seperti ini dan sisa di bawah teman-teman. Oke, ini udah teman-teman. Ini kita pengisian air teman-teman. Kita isikan air dulu. Kita tes apakah kerannya tidak bocor apa gimana teman-teman ya. Oke, kita isikan air dulu. Teman-teman, jadi ini sudah kita isi air. Saatnya kita pengujian atau menguji mesinnya apakah sudah berfungsi dengan normal apa enggak ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, dalam keadaan normal ini sudah normal. Oke, dan saya sisa menunggu untuk ini mendidih seperti itu teman-teman. Dan ini sudah berhasil teman-teman ya. Jadi pemasangannya seperti itu langkah-langkahnya. Oke teman-teman, saya mungkin sampai segini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman.